Semua orang bisa berdusta dengan ucapannya, tetapi pada akhirnya perbuatanlah yang akan menjadi bukti yang pasti akan keaslian pribadinya. Sekian banyak teman-temanku dalam pergaulan sehari-hari. Hubungan yang terjalin selama ini dalam pandangan mataku sama seperti dedaunan yang rontok di musim panas. Sehingga aku mencukupkan dengan beberapa sahabat saja yang benar-benar telah teruji kesetiaannya. Adapun yang lainnya kurasakan keberadaannya memang indah, tetapi lebih nyaman ketika mereka tidak ada. Karena perasaanku ini bukan seperti kurikulum berdasarkan silabus-silabus akademis, melainkan hembusan angin kencang yang mendorong diriku melangkah dengan tanpa sadar. Sehingga ketika ada orang yang memperlakukan diriku hanya berdasarkan seleranya saja, aku tidak terdorong untuk mengetahui lebih banyak tentang orang itu. Sehingga aku lewatkan begitu saja, seperti aku tidak pernah mengenalnya. Tetapi di sisi lain, wahai kekasihku yang cantik jelita, ketika terjadi perpisahan, maka perempuanlah yang paling banyak menanggung penderitaan. Karena perempuan ketika jatuh cinta, artinya telah memberikan segalanya. Kemudian setelah berpisah, nanti ketika muncul kerinduan dan harapan ingin kembali, sehingga engkau menanti berlarut-larut sambil mengawasi jarum jam tembok yang berputar di kamar tidurmu. Lalu engkau akan mengerti mengapa disebut jarum. Karena itulah yang menusuk-nusuk hatimu sampai engkau merintih. Jika benar-benar engkau membenciku, wahai kekasihku, silakan saja, tidak ada masalah. Bahkan akan lebih baik daripada engkau mencintaiku dengan kebohongan, dengan rayuan palsu, dan dengan bujukan gombal. Nanti setelah terbukti semua yang terjadi itu hanya karena salah duga. Maka percakapan kita perlu dibatasi hanya dengan sekedar senyum saja. Tentu aku akan merasa kecewa ketika aku sudah banyak berbuat, sampai yang sangat berbahaya aku lakukan demi dirimu. Sekedar hanya untuk menyenangkan dirimu. Tetapi kemudian ternyata perhatianku yang sangat begitu besar hanya menyebabkan engkau terganggu. Percayalah wahai kekasihku, setiap lelaki pasti berharap ingin mendapatkan perempuan yang sempurna. Begitu pula setiap perempuan pasti berharap ingin mendapatkan lelaki yang sempurna juga. Tapi ketahuilah, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia yang sempurna. Tetapi manusia bisa menyempurnakan keberadaannya di dunia ini dengan cara kedua belah pihak yang berbeda, baik lelaki maupun perempuan mau bersatu.
Mungkin saja sebenarnya kedua belah pihak tidak ingin berpisah. Akan tetapi karena ada berbagai persoalan yang sulit untuk diungkapkan, sehingga keduanya sepakat untuk menghentikan hubungan. Karena tidak ada urgensinya yang diteruskan. Risikonya sangat berat, wahai kekasihku. Andaikan kita melangsungkan pernikahan, tetapi bila cintamu hanya setengah hati, nanti sekalipun engkau melahirkan anak 3 lusin, selamanya engkau tetap berstatus perawan. Kebimbanganmu selama ini pasti karena masa lalu yang pernah engkau alami. Aku tidak tahu persis, dan aku tidak ingin tahu. Itu rahasia pribadimu. Namun demikian, apabila engkau tidak melepaskan masa lalumu, engkau akan menghancurkan masa depanmu sendiri. Sebaiknya nikmati saja hari ini dengan apapun yang engkau miliki. Jangan terus-menerus mengenang sesuatu yang sudah ditelan hari kemarin. Jangan terus-menerus mengenang sesuatu yang sudah ditelan hari kemarin. Lelaki itu, wahai kekasihku, ketika jatuh cinta kepada seorang perempuan, adalah sesuai dengan naluri dasar. Akan tetapi, untuk merawatnya perlu kejantanan, bukan hanya kelelakian. Lelaki jantan itu tidak membutuhkan 1000 perempuan. Tetapi ketika seorang lelaki jantan mencintai seorang perempuan, pasti 1000 cara akan dilakukan. Andaikan dalam waktu dekat ini, wahai kekasihku, yang cantik jelita, wahai kekasihku yang cantik jelita, andaikan dalam waktu dekat ini, wahai kekasihku yang cantik jelita, tidak menemukan kata sepakat, mungkin aku akan pergi dari sini. Pergi entah kemana saja. Setelah itu, engkau tidak usah mencari diriku. Sebaiknya engkau tunggu saja sampai aku dapat menemukan jati diriku sendiri. Manusia itu bermacam-macam, wahai kekasihku yang cantik jelita. Dan setiap macam manusia punya cerita sendiri-sendiri. Setiap cerita punya akhiran yang berbeda. Lalu, bagaimana akhir ceritaku? Tidak usah menebak-nebak. Biarkan saja ceritaku melaju sendiri dan berakhir sendiri. Silakan engkau berimajinasi sendiri sebebas-bebasnya tanpa batas. Andaikan engkau dalam menjalani kehidupan ini tidak lincah menari dalam imajinasimu sendiri, tentu otakmu akan menjadi beku menghadapi realita kehidupan yang sangat kaku. Benar, wahai kekasihku, kehidupan ini sangat kaku, sehingga tidak perlu engkau menegur siapapun, karena semua orang sudah paham apa yang harus dilakukan. Hanya dengan bermain dalam imajinasi, kau akan selalu nyaman melihat apapun yang dilakukan orang lain. Sementara ini, wahai kekasihku, aku tentu akan mencintai siapapun yang mencintai diriku. Tapi
Aku tidak mungkin merindukan siapapun, kecuali kepada orang yang sangat memperhatikan diriku. Sementara ini, wahai kekasihku, aku merasakan engkau mencintai diriku, tetapi engkau hanya memperhatikan dirimu sendiri. Cinta seperti itu bagaikan martabak, baunya sangat semerbak, tetapi rasanya camplang, tidak enak. Demikian pula sebaliknya, bila aku memberikan perhatian berlebihan kepadamu, sedangkan engkau hanya memperhatikan dirimu sendiri, tentu nanti suatu ketika pasti akan sangat menyakitkan hatiku. Namun, sekalipun demikian, aku jamin, aku tidak mungkin punya keinginan untuk menyakiti hatimu. Banyak teman-teman yang aku cintai, sekarang banyak yang sudah mati akibat krisis kepercayaan dan kekurangan perhatian. Sementara aku berbicara panjang lebar, sedang engkau hanya berdiam diri dengan menundukkan muka. Tetapi tetesan air mata deras mengucur membasahi pangkuanmu. Ternyata memang salah duga. Bukan karena tidak memperhatikan dirimu, tetapi karena segala perhatian sedang tersedot kepada memikirkan bagaimana melunasi hutang-hutang yang sudah jatuh tempo. Kalau tidak dilunasi, rumah akan disita. Seketika itu kutanya, lalu apa yang harus kubantu? Engkau tidak menjawab, hanya dengan menyeka air mata, dan lalu engkau pergi sambil mengatakan, mohon doanya saja. Saat pelelangan, tanpa sepengetahuan dirimu, aku menghubungi pihak bank yang bersangkutan. Kujelaskan bahwa aku berminat untuk membelinya. Setelah sertifikat rumahmu ada di tanganku, engkau kuundang datang ke rumahku. Seraya engkau bertanya, ada apa? Dengan rasa penasaran, sebaiknya kita cepat menikah. Kalau bisa bulan depan saja. Segera aku mulai percakapan sore itu sambil menikmati kopi hangat yang kubuat sendiri. Wajahmu terlihat membeku tanpa jawaban sepatah pun. Lalu kulanjutkan. Bilang kau setuju, nanti mas kawinnya ini saja aku bayar kontan. Setelah dibuka, engkau terkaget. Ini sertifikat rumahku. Mendadak engkau memelukku sambil menangis dengan nafas tersengal.